Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mary Krisdianawati dan saya adalah guru yang bertugas di SMK Negeri 3 Palu. Keberhasilan pendidikan di era modern tidak lagi diukur dari seberapa banyak pengetahuan faktual yang dapat diingat murid, melainkan sejauh mana mereka mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Melalui 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan, serta menerapkan 3 prinsip pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, akan memberikan ruang bagi murid untuk benar-benar memahami konsep yang dipelajari, menghubungkannya dengan konteks dunia nyata, dan mengembangkan keterampilan kritis serta reflektif. Adapun langkah-langkah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dengan strategi berbasis proyek dan ZEP Media Game Edukasi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Murid lalu melakukan asesmen diagnostik menggunakan aplikasi Google Form untuk mengidentifikasi kondisi awal murid sebagai dasar merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Oke, hari ini gimana kabarnya? Baik. Baik. Pada tahap pelaksanaan, murid akan mengalami pengalaman belajar yaitu memahami. Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar murid, serta menanyakan kondisi psikologis murid tentang perasaan mereka hari ini, sambil menunjukkan gambar emoji agar murid dapat mengekspresikan perasaan mereka. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana nyaman di dalam kelas. Lalu guru akan memotivasi murid sekaligus mengarahkan fokus murid melalui gerak lagu afirmasi diri. Kegiatan ini merupakan penerapan prinsip menggembirakan dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Exciting. Kita tepuk tangan dong untuk Ninio. Terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Oke, udah siap semua? Siap. Mana suaranya udah siap? Siap. Baik, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Tunjukkan dengan gerakannya ya. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, tepuk tangan semua. Ya, jadi silakan duduk. Ya, baiklah. Untuk topik kita kali ini, kita masuk di pemetaan risiko bencana alam dan mitigasi di wilayah sekitar. Tentunya topik ini berkaitan dengan bidang keahlian kamu, yaitu geospasial. Dan di mana yang menjadi titik poin dari bidang keahlian kamu di sini adalah memetakan, membuat peta. Tapi sebelum ini adalah grafik bencana alam yang ada di Indonesia beberapa tahun terakhir. Oke, baik. Dari grafik ini kira-kira siapa yang bisa menyampaikan apa yang digambarkan dari grafik tersebut? Ayo, siapa? Samarel, silakan. Baik, kalau dari saya di grafik itu tiap tahunnya bencana yang paling sering terjadi itu adalah banjir. Bagus sekali. Dari grafik yang ditunjukkan terlihat ada intensitas dari bencana banjir yang paling sering terjadi di tiap tahun. Bagus sekali Samarel. Tepuk tangan untuk Samarel. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah kita akan guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas agar murid memahami apa yang menjadi fokus pada kegiatan pembelajaran hari ini. Maka dengan sadar, murid akan membangun proses berpikirnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan metode ini, maka akan membangun prinsip berkesadaran pada murid. Ya,
Oke, baik. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk hari ini apa yang... Kemudian murid akan mengkonstruksi pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai serta karakter berkaitan dengan si murid. Setelah kegiatan diskusi, maka murid akan mempresentasikan hasil analisis dan solusi lewat metode Gallery Walk. Metode ini meningkatkan keaktifan dan keterlibatan murid. Kegiatan ini menunjukkan suasana belajar yang interaktif dan memotivasi, yang merupakan sebuah prinsip menggembirakan dalam pembelajaran mendalam. Kemudian pada akhir pertemuan, guru dan murid akan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, dan untuk memantau kemajuan murid, maka guru melakukan asesmen formatif dengan menggunakan media Zep Quiz berbasis game yang memberikan tantangan bagi murid. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mendalam menjadi elemen esensial yang akan memperkaya proses pembelajaran. Pada pengalaman belajar mengaplikasi, murid akan dibawa ke konteks nyata berupa proyek untuk mengenali potensi bencana di lingkungannya, serta menyusun strategi mitigasi berbasis data dan pemetaan. Murid melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data, serta melakukan pengumpulan data lewat wawancara ke komunitas masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan kolaborasi bersama sebagai kemitraan pembelajaran. Adanya akan bagi murid. Pengalaman belajar yang terakhir yaitu merefleksi. Refleksi akan membantu murid menyadari proses dan hasil belajarnya. Melalui jurnal reflektif, murid akan menjawab pertanyaan seperti apa yang aku pahami, bagaimana aku menerapkan konsep itu, apa makna pembelajaran ini untuk kehidupan, apa aku bisa menjelaskan konsep ini dengan kata-kataku sendiri. Kegiatan refleksi ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan berkelanjutan. Pembelajaran yang dilakukan sangat menyenangkan karena kami dapat pengalaman langsung untuk menerapkan pengetahuan melalui proyek yang menantang dan sesuai bidang keahlian kami, membuat kami lebih memahami topik yang dipelajari. Praktik baik yang dilakukan oleh rekan sejawat kami sangat menginspirasi bagi kami, terlebih bagi siswa-siswi kami di sekolah, karena pada saat praktik baik dilakukan, siswa-siswi kami terlihat sangat aktif dan mereka terlihat sangat menyenangkan dalam proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Pembelajaran mendalam dapat membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di abad ke-21, serta membantu mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi pada masyarakat. Pembelajaran mendalam bermakna berkesan.